Eh, Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, sudah siap untuk Sehat, Bu. melaksanakan praktikum? Insya Allah, Bu. Iya, Bu. Sehat, semangat ya semuanya ya. Ya, baik. Hari ini kita mulai untuk kegiatan kita yang pertama di dalam praktik ASKEP KBK ini, yaitu coaching ya. Nah, nanti ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh beberapa 4 orang pembimbing. Nanti disesuaikan lagi untuk jamnya ya, dikoordinasikan kembali. Nah, saat ini saya akan memberikan terkait dengan materi konsep praktik ASKEP kelompok berkebutuhan. Jadi harus diperhatikan bahwa praktik ini merupakan sesuatu kegiatan yang sangat penting kita lakukan. Jadi saya tidak mau Anda semua itu menganggap ini hanya ini hanya rutinitas, sudah dijalankan praktik, sudah selesai. Tapi saya mau Anda dapat ilmunya. Ya, Anda bisa menjalankan ini dengan hati gitu ya, dengan hati, dengan penuh rasa tanggung jawab, karena yang kita hadapi nanti adalah anak-anak yang spesial ya, anak-anak yang spesial yang tentunya sangat membutuhkan sesuatu hal yang menarik yang mereka harus terima, mendapatkan kasih sayang yang harus Anda berikan kepada mereka gitu. Jadi tolong kerjakan praktek ini dengan hati yang sangat lapang ya, kemudian penuh rasa tanggung jawab bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gigi oleh kita sebagai seorang terapis gigi ya. Jadi saya tidak mau, apalagi yang baru selesai, yang fresh graduate kemarin, meskipun ada sudah pernah menjalani ini, tapi tetap jalanilah ini dengan hati gitu, ya. Baik, semuanya mohon diperhatikan dan dipahami bagaimana nanti konsep praktek kita di lapangan, apalagi ini ada di berbagai seluruh Indonesia ya. Jadi ada di Padang, ada di Riau, ya, ada di beberapa kota lain. Nah, kalau yang di Aceh mungkin kami akan mendampingi langsung di 2 lokasi. Tapi kalau di daerah itu kan kami tidak bisa mendampingi. Tapi ada beberapa hal yang harus Anda lengkapi untuk bahwasannya memang Anda melakukan, bagaimana pendokumentasian semua dan lain-lain, itu harus benar-benar Anda penuhi ya, dan nanti akan saya sampaikan. Nah, bagaimana konsepnya? Untuk konsep praktiknya itu tentunya sasaran kita adalah anak berkebutuhan khusus di SLB. Tapi ada beberapa yang masuk data kemarin ada di Panti, kemudian ada juga yang ibu dari Risma ya, yang dari Medan, itu beliau adalah pasiennya ya, pasien, karena di sana sudah sekali mendapatkan sekolah SLB dan itu jauh, sehingga mereka itu ibu Risma mengambil pasien ABK itu. Demikian namun demikian untuk ibu Risma itu jangan karena kegiatan kita ini berlanjut tahapan, jangan sampai nanti pasiennya pulang terus tidak dilanjutkan lagi. Nah, ini bisa dikatakan kalau ibu ataupun yang lain ya tidak bisa melanjutkan kegiatan ini kepada anak yang Anda asuh sampai akhir tahapan, itu tidak akan gagal seperti itu ya. Nah, nanti bagaimana nanti mengkoordinasi ini serahkan kepada Bapak Ibu semua ya, apalagi yang jauh di sana yang memang di luar kendali saya, tapi paling tidak saya menyampaikan bahwa anak yang Anda asuh itu harus diasuh sampai di tahapan terakhir, jangan putus dan tidak boleh mengganti anak yang baru seperti itu ya. Nah, jadi di sini konsepnya adalah mahasiswa mengasuh anak
antara 1 sampai 3 anak. Itu situasional, artinya di sini adalah melihat karakteristik si anak, ya. Nanti ada lanjutannya nanti saya sampaikan. Kemudian kegiatan kita ini berfokus pada intervensi promotif dan preventif. Nah, ini ada beberapa item yang sudah sampaikan pada saat pre-coaching kemarin ya dengan Ibu Intan, namun ada hal yang lebih spesifik lagi yang akan saya sampaikan. Dan mengisi CHPP di setiap hari apapun kegiatan yang Anda lakukan, baik itu kegiatan praktek keilmuan kita maupun kegiatan mereka, misalnya Anda diminta ikut upacara, diminta ikut senam, diminta ikut mengaji, nah itu tetap dibuat ya di CHPP setiap hari, satu hari satu lembar. Nah, format CHPP itu Anda bisa dapat di panduan, itu sudah ada ya. Nah, nanti harus ada tanda tangan sebelah sampingnya di kolom itu ada tanda tangan dari pembimbing lapangan, kemudian yang bawah baru itu pembimbing dosen ya, dosennya. Nah, setelah Anda melaksanakan kegiatan semua itu, Anda dituntut untuk membuat laporan. Nah, untuk laporan juga sudah ada template-nya dan mempresentasikan. Laporan diinginkan itu laporan sekolah ya, nggak individual. Kalau misalnya di sekolah itu hanya 1 orang, berarti ya udah 1 laporan aja, 1 sekolah dengan 1 data mahasiswa. Kalau 1 sekolah itu ada 2 mahasiswa, berarti datanya digabung, dijadikan 1 laporan ya. Kemudian output dari praktikum kita diharapkan itu menghasilkan 1 riset dan 1 pengawas yang melibatkan semua dosen pembimbing dan juga mahasiswa. Nah, untuk mata kuliah ini kita berkolaborasi dengan 2 mata kuliah yang lain. Itu yang pertama dengan promosi kesehatan, Anda sudah tahu dan sudah berproses dengan itu. Dan kemudian psikologi kesehatan gigi, kebetulan saya juga dosennya ya. Dan beberapa tim. Nanti di psikologi ini Anda fokus dengan menjabarkan segala sesuatunya all about tentang anak yang Anda asuh, karakteristiknya dan lain-lain. Misalnya Anda masuk anak autis, Anda berbicara, menjelaskan, membuat 1 laporan tentang anak autis ya, dan nanti memasukkan beberapa kegiatan yang dilakukan. Okay. Promosi udah jelas, Anda diminta membuatkan media. Nah, ini rekrutmennya. Kalau Anda mengasuh anak autis itu cukup 1 orang. Kemudian Down syndrome itu 2 orang, tunagrahita 2 orang. Nah, ini memang terkait permasalahan dengan mentally ya. Jadi 1 autis, 2 untuk sindrom sama grahita. Kalau yang permasalahan dengan fisik itu tunanetra, rungu dan daksa itu masing-masing 3. Jadi mengasuh 3 orang ya. Itu sudah cukup jelas, saya sudah tuliskan di panduan. Nah, ini jadwal rencana kita coaching, kemudian untuk praktikum ini secara keseluruhan sampai nanti Anda presentasi dari tanggal 3 sampai 30 Oktober 2025. Kemudian ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di sekolah ya. Kegiatan praktikum yang kita lakukan di sekolah. Selebihnya itu kan kita bisa laporan kan bisa di rumah ya, atau di kampus kalau yang di Aceh atau di mana gitu ya. Tapi ada beberapa kegiatan yang dilakukan di sekolah, kajian, implementasi beberapa kali dan juga evaluasi. Nah, apabila praktikum yang Anda lakukan di sekolah itu harus dimulai dari jam 8 sampai jam 10 ya. Jam 8 sampai jam 10. Tapi setidaknya Anda selesai sebelum mereka keluar main-main. Jangan pernah Anda datang jam 10 ke atas. Yang pertama, kalau untuk pengkajian, ini nanti datanya nggak objektif. Karena kita kan pengen lihat data status kebersihan ya. Kita anggap mereka pulang, mereka datang ke sekolah, kemudian mereka belum jajan, nah itu bisa kita ambil nilai status kebersihan. Tapi kok misalnya mereka nanti udah jajan, Anda ambil data status kebersihan, ini kan jadi bias hasilnya, ya tentu akan mempengaruhi hasil karena itu udah makan. Jadi terkait dengan pengkajian itu Anda harus datang di jam ini sebelum mereka keluar main-main, gitu ya.
gitu ya. Nah, untuk implementasi, kita harapkan Anda juga hadir di jam ini. Jadi jam 8 sampai jam 10 itu standby di sana. Misalnya Anda mau memberikan edukasi, udah selesai, itu harus diulang-ulang. Karena secara teori, apalagi untuk anak TK, pemberian informasi itu harus diulang-ulang. Gitu. Jadi Anda standby selama 2 jam, diulang, ya, berinteraksi dengan mereka. Gitu ya. Jadi waktu ini Anda pergunakan untuk Anda beradaptasi, ya, kemudian Anda memberikan memeriksa giginya kalau sudah kooperatif. Kemudian untuk implementasi Anda bisa berulang-ulang lakukan jam 10 sebelum main Anda bawa izin untuk pulang gitu ya. Nah ini tolong Bapak Ibu diperhatikan, saya tidak mau main-main ya Bapak Ibu ya, saya sangat tegas tentang ini. Untuk saya bisa memonitor ini, nanti tolong semua mahasiswa untuk meminta nomor kontak dari pihak sekolah dan tolong diserahkan ke saya. Ya, tolong diserahkan ke saya. Itu salah satu cara untuk memonitoring Anda. Ya, karena saya di luar kendali untuk melihat langsung gitu ya. Jadi salah satu cara saya untuk memonitor Anda benar-benar melakukan itu ya dengan cara saya berkoordinasi dengan pihak sekolah. Jadi nanti tolong dikirim ke PJ-nya ngasih ke saya ya. Nah, kemudian untuk implementasi ya, jika pihak sekolah bilang Ibu ini karena jam 8 misalnya ada sesuatu ya, ada jam 8 ada kegiatan yang lain, maka kira-kira kami bisa membuka pintu untuk Anda itu jam 10, itu no problem, kita ngikutin jadwal sekolah ya. Tapi diusahakan untuk pengkajian dan evaluasi ya, itu Anda harus memeriksanya sebelum pulang main. Gitu ya, karena ini terkait dengan data. Jangan sampai bias. Oke, tapi kalau untuk implementasi silahkan boleh berkoordinasi dengan pihak sekolah ya. Bisa saja nanti sekolahnya ada acara di pagi hari itu Anda boleh datang di jam 10. Cuman kuncinya di sini adalah yang jam 8 sampai jam 10 itu khusus untuk pengkajian dan evaluasi. Nah, sebelumnya karena kita sudah memulai tanggal 3 nih, bisa ya. Jadi sebelum kita turun ke lapangan, hari ini silakan berkoordinasi, diberitahukan kepada pihak sekolah terkait dengan jadwal tersebut. Nah, kalau untuk di Aceh, ini akan kami lakukan, ya, akan kami fasilitasi untuk itu, tapi untuk di daerah, silakan Anda sendiri yang memberitahukan hari ini, ya, jangan tunggu besok. Itu karena kegiatan kita tanggal 3 sudah dilakukan. Kenapa harus lebih cepat? Karena dari sekolah mereka butuh persiapan, ya, butuh hal-hal yang lain mereka harus lakukan. Nah, jadi sampai ke hal seperti itu harus kita pikirkan kesediaan mereka, kesiapan mereka dalam menyambut kita. Ya, jadi mohon hari ini semuanya menghubungi tempat prakteknya, memberitahukan bahwa jadwalnya itu kita mulai di tanggal 3. Nah ini ada sedikit ada revisi sedikit ya terkait dengan jadwal. Kemarin kan tahap pengkajian kan kita rencanakan tanggal 1 ya, tapi karena kita udah mundur, jadi ini jadwal terbaru dari kita. Ya, Nah memang butuh kerja keras Anda untuk mengejar ini semua, namun saya pikir berarti Anda nggak bisa, apalagi Anda udah turun untuk pasien askep anak ya, sudah ya, askep anak udah turun ya, udah praktek ya. Sudah Bu. Sudah ya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru, cuman yang bedanya adalah kalau ini kemarin itu anak normal, kalau ini anak BK, tapi tahapannya itu menyerupai sama ya. Nah, kemudian ini pengkajian 2 hari. Nah, ini kenapa kita ambil 2 hari? Saya sudah sampaikan bahwa hari pertama ini kemungkinan kita adaptasi dulu dengan mereka. Tapi kalau memang pada hari pertama sudah
bisa diperiksa, no problem, Anda nggak perlu datang lagi di tanggal 4 seperti itu ya. Tapi kok misalnya di tanggal 3 ini Anda belum bisa, pastinya nggak kooperatif, Anda datang lagi di tanggal 4 ya. Mudah-mudahan bisnis berkooperatif. Kemudian setelah Anda dapat data, kemudian Anda pulang ya di tanggal 4 itu sampai tanggal 5 Anda tetapkan diagnosa keperawatan dan merencanakan perawatan gigi untuk mereka. Dan semua tahapan ini harus dilaporkan ke pembimbing. Artinya Anda harus berkoordinasi dengan pembimbing. Jadi Anda sudah buat, kirim ke pembimbing, pembimbing akan ngecek, kemudian jika ada revisi, Anda harus revisi, dan seterusnya sesuai dengan arahan pembimbing. Jadi tidak boleh Anda lepas sendiri, nggak boleh ya. Jadi setelah dapat data, Anda tentukan diagnosa, Anda tentukan rencana perawatannya, kemudian kirim ke pembimbing untuk dilihat apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, oke. Kalau nggak sesuai, silakan direvisi. Seperti itu, ya. Nah, kalau sudah sesuai, kemudian kita masuk ke implementasi, ya. Implementasi kita fokus pada promotif yang direncanakan di tanggal 6 sampai 8. Itu ya. 6 sampai 8 Oktober. Nah, untuk implementasi ini silakan Anda berkoordinasi dengan pihak sekolah. Nah, terkait dengan jadwal yang saya sampaikan tadi, ternyata di tanggal 6 Oktober mereka ada kegiatan, fleksibel lah di sini. Yang penting Anda jangan lari dari tanggal-tanggal ini, ya. Berarti ada tanggal 9, silakan berkoordinasi dengan itu, gitu ya. Nah, koordinasi dengan pihak sekolah. Kemudian kita lakukan evaluasi tanggal 15. Nah, evaluasi kita ngapain? Itu sama kayak kita pengajian, kita ambil data kembali, gitu ya. Makanya di evaluasi ini Anda harus hadir di sekolah itu di pagi sebelum mereka keluar main-main. Nah, kita ini mengambil data kembali. Ya, kemudian ini jadwal nomor. Oke. Nah, ini adalah pembagian lokasi pembimbing. Ada perubahan sedikit ya. Ini yang di SLB di Aceh. Ini ini di Aceh ya. SLB negeri dan SLB pemindah kita bagi dua SLB. Kalau untuk di luar Aceh itu kita sudah bagikan ya, sudah ada di panduan. Jadi itu cukup jelas. Jadi nanti kalau misalnya mau bimbingan silakan ke pembimbing yang sudah ditunjuk. Nah, ini adalah tahapan-tahapan kegiatan yang kita lakukan yang lebih spesifik ya. Nah, ini tahap pengkajian yang pertama. Jadi Anda ngapain aja di sana? Ya. Yang pertama Anda harus mencari Ibu Yuna, mohon maaf bisa di-mute Bu? Ya. Oke, terima kasih. Ya, kita tuh periksa gigi mereka, ya, periksa status kebersihan. Ini sama itu kayak askep anak, ya, askep anak, periksa status kebersihan. KSP-nya pun sama nanti digunakan. Kemudian periksa kariesnya dan lain-lain yang dibutuhkan. Kemudian data perilaku. Ya, data perilaku itu kuesioner kan sudah ada, tinggal Anda fotokopi, ya, dapin, kemudian Anda tanyakan, Anda kasih ke orang tuanya, ya, melalui guru boleh, kemudian nanti kapan Anda datang kembali itu dikumpulkan. Kemudian observasi menyikat gigi itu ada list observasinya, jadi dilihat dulu bagaimana cara mereka menyikat gigi dan kemudian observasi lingkungan, dilihat di sana kantin dan lain menyediakan nggak makanan kerogenik ya kantinnya. Kemudian sekarang ada makanan makanan Prabowo, coba nanti dicek kembali di sana ada atau enggak, nanti lihat kembali makanan apa saja yang disajikan ya, itu dimasukkan. Berarti di tahap ini yang harus Anda persiapkan adalah apa? Instrumen KSP-nya, kuesioner, ya kan? Observasi menyikat gigi, kemudian apalagi alat-alat diagnosa, ya, kemudian kapas, itu harus Anda persiapkan, sarung tangan, kemudian masker dan lain-lain itu harus Anda persiapkan, ya.
Kemudian hati-hati pada saat Anda meletakkan alat, ya, jangan sampai nanti mobil kemudian melukai diri mereka sendiri atau orang lain. Jadi apalagi anak-anak autis itu tolong alatnya dijauhkan dari si anak tersebut, ya. Kemudian setelah Anda mendapatkan data, ya, kemudian buatlah langkah dalam diagnosa. Jadi didiagnosa dan dilakukan perencanaan, dan itu nanti Anda nulisnya di kartu status, ya. Itu ada format penyisian untuk diagnosa dan perencanaan, tentunya berdasarkan 8 kebutuhan dasar manusia. Tadi saya ada ketemu mereka kan akan memberikan materi terkait dengan ini, KSP, ya, dan pelaporan. Saya tanyakan, saya bilang ke mereka, karena ini ada beberapa orang mungkin ini hal yang baru, mungkin disosialisasikan kembali diajarkan kembali terkait dengan pengisian KSP. Terus mereka bilang sudah dilakukan pada saat ASKEP 5, ya. Jadi mudah-mudahan Anda sudah kami cara mengisinya karena Anda sudah punya pengalaman pada saat Anda ASKEP 6, ya. Nah, di proses ini setelah Anda bikin diagnosa, kok bisa tanggal 4 itu kalau udah selesai langsung buat diagnosanya, kan nggak banyak anaknya, ya. Jadi tolong dibikin diagnosanya terus, kemudian perencanaannya terus langsung kirim ke dosen pembimbing masing-masing untuk dicek, ya, untuk dilihat. Nah, nanti kalau ada perubahan diberitahukan akan ada diskusi, ya. Nanti diskusinya apakah pertemuan melalui Zoom ini saya serahkan ke pembimbing masing-masing, ya. Nah, kemudian setelah perencanaan itu masuk ke implementasi, ya. Nah, implementasi itu merupakan suatu upaya yang kita lakukan, ya, dengan memberikan intervensi apa saja. Fokus kita adalah ke promotif, ya. Nah, promotif dan preventif. Untuk promotif kita memberikan edukasi, ya, tentunya dalam memilih metode dan media. Ini saya sudah serahkan ke tim Pomkes, ya. Jadi kami dari tim ini sudah mengikuti dari tim Pomkes. Itu harus disesuaikan dengan karakteristik anak yang Anda asuh, gitu, ya. Kemudian untuk materinya kita sudah sepakat kemarin fokus ke materi tentang menyikat gigi saja. Karena dengan keterbatasan mereka terlalu banyak materi itu juga tidak dianjurkan, ya. Kemudian meskipun ini mungkin nggak terlalu banyak, mungkin nggak hanya waktu, tapi ini perlu diulang-ulang, ya, perlu diulang-ulang. Saya nggak tahu, saya pernah menjanjikan mau ngasih khusus autis, ya, poster menyikat gigi. Apakah saya sudah memberikan? Belum. Nanti saya akan berikan, ya. Untuk itu memang untuk tahapan menyikat gigi khusus untuk anak autis, tapi tidak menutup kemungkinan poster itu bisa Anda gunakan untuk anak ABK yang lain, ya. Boleh digunakan untuk orang lain. Step-stepnya itu mudah, jadi itu bisa Anda gunakan poster itu sebagai media sebagai media pendukung, ya. Kemudian perlu adanya kerjasama dengan guru, terutama dengan anak yang punya masalah dengan komunikasi. Nah, ini mungkin teruntuk anak-anak yang punya problem dengan fisik, yaitu tuna rungu, ya, tuna rungu. Jadi silakan Anda boleh minta bantu gurunya untuk bisa berkomunikasi dengan mereka, gitu, ya, supaya apa yang Anda sampaikan itu bisa tersampaikan kepada si anak. Kemudian siapkan stiker atau benda-benda yang menarik yang lucu-lucu, gitu, ya, yang murah-murah aja, ya, karena ini merupakan bentuk dari positive reinforcement, ya. Jadi buat mereka, Anda datang nggak mungkin Anda suruh buka mulut, kan. Jadi ayo kenalan dulu, ya, main-main dulu. Nah, kita sudah jelaskan, ya, harus bisa mengontrol, jangan sampai habis stiker dia tetap nggak mau buka mulut, gitu, ya. Karena jadi harus bisa terapkan manajemen perilaku, ya. Kemudian membawa model gigi, kalau ada model gigi, ya, kantong itu silakan dibawa.
bawah karena ini penting sekali untuk kita bisa memperagamkan cara menyikat gigi. Ya, itu di bawah. Oke, kemudian kegiatan dilakukan secara berulang-ulang. Makanya kenapa saya nanti 32 jam supaya Anda bisa menerapkan ini. Ya, informasi Anda berikan berulang-ulang, jam 10 Anda baru pakai pulang. Seperti itu. Ya, karena ini tujuannya adalah supaya stimuli ya, stimuli mereka dan juga membuat mereka bisa bisa mengingat ya apa yang Anda sampaikan, apalagi yang metode-metode yang menarik dan juga sesuai dengan kapasitas mereka ya. Nah, itu kemudian untuk komorbid ini silahkan di komunitas ini silahkan libatkan guru di sini ya, libatkan guru di sini. Kemudian juga ada keterlibatan orang tua ya, keterlibatan orang tua. Ada nggak perlu panggil orang tua dari sekolah, tapi tak cari orang kontak, ngomong sama orang tuanya ya, silakan nanti ada bukti orang tuanya juga mengajarkan, tapi juga didokumentasikan ya, atau melalui bikin WA group misalnya, silakan gitu ya. Silakan yang dapat 3 orang anak asuhnya, silakan Anda bikin WA group dengan orang tua ya, dan Anda berfungsi di situ mengingatkan anak-anak meningkatkan pendidikan intelektual itu akan dilakukan ya. Kemudian preventif. Nah, preventif itu ngapain aja? Itu Anda datang di hari yang kedua, kemudian di hari yang pertama, di hari yang kedua Anda datang. Nah, sebelum Anda menyikat gigi, misalnya sebelum Anda bawa anaknya ke lapangan untuk menyikat gigi, di kelas dulu nih, diulang-ulang lagi nih. Ya, didemonstrasikan lagi bagaimana tentang cara menyikat gigi yang benar-benar. Mungkin beberapa kali mengulang, kemudian mereka peragakan kembali, mereka sudah mampu, baru kemudian Anda buat peluang untuk minta mereka menyikat gigi yang sebenarnya. Ya, kemudian siapkan aja itu sikat gigi, pasta gigi, air kumur dan tisu. Biarkan mereka mengambil. Mereka bisa nggak naruh pasta gigi di sikat giginya. Nanti kalau memang ada yang ternyata belum mampu, silakan Anda bantu. Jangan Anda yang letakkan, jangan Anda yang naruh pasta gigi. Ya, biarkan dulu, biar mereka tahu langkah-langkahnya sesuai dengan prosedur yang diadaptasi. Apabila ada anak tidak mampu, boleh itu dibantu. Jadi ini yang perlu Anda siapkan untuk kegiatan preventif, dampingi dan bimbing anak pada saat didik. Ya, dampingin. Kalau memang perlu melibatkan guru di sini, silahkan, biar guru-gurunya juga ikut. Mungkin nggak semua guru, tapi ada 1-2 orang yang bisa membantu Anda dan juga bisa mereka belajar. Supaya nanti kita nggak ada lagi, mereka bisa mengajarkan. Nah, kemudian setelah implementasi masuk tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini ngapain aja? Itu sama kayak tahap pengkajian. Ya, jadi Anda datang lagi di jam 8 ya, di pagi hari sebelum ke kamar main, Anda periksa lagi giginya menggunakan KSP yang baru, jangan KSP yang lama ya. Kalau kemarin anak gimana evaluasinya? Terus jarinya agak susah, Bu. Apa? Mohon maaf, putus-putus, Bu, nggak jelas. Soalnya jarinya agak susah, ini mati lampu, Bu. Ya, saya mati lampu juga di sana, tapi saya ini di warung kopi, saya cari tempat yang nggak mati lampu, terus supaya ini bisa jalan, ya, jangan diundur-undur lagi. Oke, saya mau nanya, asket anak kemarin evaluasinya apakah menggunakan kartu status baru atau bagaimana? Atau masih yang baru? Oke, ya. Benar, Ibu. Benar sekali. Status ya. baru, Ibu. Ya, benar sekali. Jadi Anda siapkan lagi kartu status KSP yang baru, kuesioner yang baru, ya. Kemudian observasi menyikat gigi yang baru misalnya. Nah, ini dilakukan lagi.
Nah, untuk berlaku dikirimkan lagi ke orang tua, ya, kemudian nanti boleh nanti bisa melalui link, boleh juga ya, kalau Anda membuat, boleh dengan orang tuanya, kan kita bikin komunitas nanti ya, kita bikin grup, mau bikin link, kirim ke orang tuanya, mereka ngisi, itu boleh juga, ini silahkan Anda berkreativitas di sini, ya, yang penting data ini didapat, ya. Nah, setelah itu dokumentasi, ya, dokumentasi ini salah satu dari proses asuhan sebenarnya, semuanya harus terdokumentasikan. Oke, nah dokumentasi di sini adalah terkait dengan pertanggungjawaban Anda atas apa yang Anda sudah lakukan, kayak gitu ya. Jadi intinya kalau di sini kami bisa kontrol, tapi kalau di luar ACI kami nggak bisa ya, di luar kendali, sehingga ini perlu kami tekankan. Setiap tahapan praktik harus didokumentasikan, ya, video dan foto. Oke, video dan foto harus didokumentasikan. Kalau tidak ada dokumentasi, kami anggap Anda tidak ikut praktik. Ya. Kemudian dalam dokumentasi, ya, dokumentasi dalam bentuk video itu harus full. Nggak mau saya dipotong-potong, ya, nggak mau dipotong, kemudian di edit apa? Saya mau full pokoknya. Karena apa? Ini dasar pengalaman, ya. Dulu diberikan dokumentasi video tapi terpotong-potong, ya, dan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kami atas dasar itu kami tidak mau nanti mendapatkan video yang jadi full dari ada pengkajian, ya, tahap pengkajian, oke. Kemudian bukan berarti full sampai 2 jam ya, tapi oke, ada pengkajian, kemudian ada periksa, ya, kemudian Anda ini sudah selesai. Nah, Anda ngobrol-ngobrol mungkin sedikit aja boleh sampai lihat bagaimana interaksi Anda. Ya, tak mau Anda pikir udah cukup, itu udah cukup gitu ya. Jadi jangan terpotong-potong seperti itu. Oke, nggak mungkin juga Anda harus rekam sampai 2 jam. Ya, saya juga nanti lihatnya juga apa ya. Tapi saya pengen lihat interaksi Anda dan juga tahapan pengkajian itu harus total. Oke, begitu juga dengan implementasi sampai evaluasi. Kemudian setiap kegiatan yang dilakukan dituliskan di CHPP. Nah, itu sudah saya sampaikan. Jadi, nah selanjutnya adalah membuat laporan sekolah, mengikuti template yang sudah ditentukan, dipresentasikan di hadapan pembimbing, dan akan diambil juga sebagai nilai ujian praktik, dan laporan yang dikumpulkan sesuai dengan waktu yang dilihat di dalam jadwalnya di panduan itu sudah tahu ya, jadwal laporan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya izin bertanya, Bu. Silakan. Bu, saya izin bertanya, terkait KSP kan menyesuaikan dengan ASKEP anak ya, Bu. Untuk kuesionernya apakah sama dengan ASKEP anak atau bagaimana, Bu? Tidak. Kuesioner silakan Anda ambil di panduan yang saya kirim. Ya. Baik, Bu, terima kasih. Satu lagi, Bu, izin bertanya, Bu. Tadi Ibu menyampaikan untuk yang poster yang Ibu akan bagikan itu nanti boleh digunakan untuk anak berkebutuhan khusus lainnya seperti yang tunagrahita atau tunanetra, Bu. Apakah kita yang lainnya boleh menggunakan itu atau kita buat poster sendiri, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih bagus pertanyaannya. Jadi ini memang poster untuk anak autis ya, tapi saya berpikir dari poster tersebut itu bisa digunakan untuk yang lain gitu ya. Nah, apabila misalnya Anda menemukan misalnya tunagrahita, menemukan memang khusus untuk tunagrahita, silakan pakai itu gitu. Tapi kalau nggak menemukan boleh pakai itu ya, silakan. Kalau yang punya problem dengan fisik, saya rasa nggak ada masalah, boleh pakai itu juga. Oke, itu juga karena memang itu masih relevan digunakan untuk jenis ABK yang lain. Seperti itu ya. Baik, Bu, terima kasih informasinya, Bu.
Ya, silakan Mutiara Izati. Iya Bu, izin Bu, ini ada beberapa pertanyaan. Soalnya kemarin baru dari sekolahnya Bu. Terus info dari sekolah ada satu lagi yang anaknya yang ADHD Bu. Jadi ADHD itu masuk ke bagian yang mana Bu? Terus untuk berapa orang anak yang diperiksanya gimana Bu? Oke, kalau yang kami tentukan rekrutmennya ada nggak orangnya, siswanya? Ada, cuman nggak sebanyak yang ADHD sih Bu. Karena kok secara rekrutmen ADHD itu nggak ada ya. Ya, tapi memang dia kalau memang ada jenis yang lain yang bisa dipenuhi, silahkan disesuaikan dari rekrutmen. Tapi kalau tidak ada, silahkan boleh Anda mengasuh anak ADHD, boleh. Tapi anak ADHD itu luar biasa itu ya. Tapi masih bisa terkontrol. Itu dua orang ya, kalau memang mau mengasuh ADHD. Terus Bu, kan kita prakteknya kan Bu, untuk jumlah anak yang diperiksa itu ada ketentuannya atau anak asuhnya aja Bu? Anak asuh saja. Anak asuh saja. Jangan semua. Anda bayangkan anak autis Anda periksa satu orang aja tuh Anda mungkin nggak akan siap dalam 1-2 hari, apalagi Anda periksa semua. Jadi fokus ke anak asuh saja, baik itu dari pengkajian ya sampai dengan evaluasi. Tapi jika nanti dari pihak sekolah menginginkan nanti menyikat giginya itu boleh dong diajak anak-anak semuanya gitu ya, itu silakan ya, silakan. Tapi untuk mata praktikum ini ya konsepnya adalah fokus ke anak asuh gitu ya. Yang Anda periksa itu anak asuh, yang Anda evaluasi itu anak asuh, seharusnya yang Anda implementasi juga anak asuh. Namun biasanya kan guru gitu ya, biar anak-anak dapat sikat gigi semua kan. Ya, iya Bu. Tapi ya udah nanti ya anak-anaknya juga diajak lah gitu ya. Nggak apa-apa silakan, tapi tetap yang Anda bimbing itu anak asuh Anda. Yang lain nanti minta tolong guru yang membimbing. Seperti itu. Ya. Ya Bu, baik Bu, maaf Bu, satu lagi Bu, tadi kan pas di awal kan ini kolaborasi sama mata kuliah pramuka sama psikologi kan Bu. Untuk psikologinya sendiri ada laporan tertentunya juga Bu? Ada, nanti saya akan berikan template-nya ya, kita akan cek kembali karena mungkin ada beberapa revisi. Jadi nanti diikutin template aja. Jadi fokus ke anak asuh Anda. Ya, misalnya dapatnya anak autis berarti kan. Nah, jadi nanti ada beberapa hal yang harus Anda tuliskan di laporan itu terkait anak autis tersebut. All about tentang anak autis seperti itu ya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama Fadila silakan. Bu, izin bertanya Bu. Silakan. Bu, instrumen checklist keterampilan menggosok gigi yang Ibu bagikan itu Bu, itu kita pemeriksaannya kapan Bu? 2 kali atau evaluasi aja Ibu? Di pengkajian dan dievaluasi Bu. Oh, berarti Iya, jadi kita pengen lihat nih sebelum kita intervensi gimana cara dia menyikat gigi ya kan? Ya kan? Itu setelah intervensi gimana mereka, apakah ada perubahan? Jadi nanti diajarkan cara menyikat gigi itu sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nanti dievaluasi, dilihat kembali apakah ada perubahan gitu ya. Paling nggak sempurna tapi ada progres ya. Mungkin paling nggak satu tahap mereka udah bisa gitu, meskipun hanya mendapatkan pasta gigi gitu ya. Sebelumnya nggak bisa, ternyata udah bisa gitu ya. Oh, baik Bu. Berarti di pertama itu nggak apa-apa kita untuk melakukan checklist itu Bu. Berarti kita bawa. Ya, jadi itu observasi itu misalnya pretest gitu ya. Kemudian dievaluasi, kita lihat kembali itu post test
apakah ada perubahan setelah kita lakukan intervensi. Kasih Bu. Nanti PPT ini saya share ya, karena ini di sini sudah saya spesifikkan kegiatan-kegiatannya ya. Ini, oke, ya, sama-sama. Silakan, Triasna Sada. Iya Bu, izin bertanya Bu, tadi kan ada menetapkan diagnosa keperawatan pada masalah ditentukan pada kelompok ABK. Itu tuh seandainya kita periksa anak itu nggak ada masalah kesehatannya, misalnya nggak ada gigi yang berlubang gitu Bu. Jadi masalah kesehatannya kan cuma kebersihan. Apakah seperti itu kita tetapkan diagnosanya gimana Bu? Ya, jadi sebenarnya yang namanya asuhan itu bukan hanya kepada anak yang punya problem. Yang nggak punya problem itu sebenarnya mereka perlu diasuh, ya kan? Supaya ada upaya pencegahannya. Nah, gitu, ya. Nah, biasanya untuk itu saya itu kalaupun dia nggak ada karies ya nggak masalah gitu, nggak apa-apa. Cuman biasanya status kebersihan itu pasti buruk tuh mereka. Ya, nah itu yang jadi nggak masalah, itu tetap bisa dijadikan anak asuh Anda, ya, kecuali memang giginya itu sehat, karena ini lebih melihat kepentingan ilmu ya, ilmu. Jadi kalau Anda merasa kalau misalnya sehat, saya nanti gimana, ilmu saya nggak dapat, tapi kalau misalnya Anda coba cari anak asuh yang ada kariesnya, otomatis kan Anda harus bikin diagnosa, bikin perencanaan sesuai dengan itu kan, itu Anda belajar kan. Kalau sehat kan, sehat apa yang harus, ya, maksud saya ya. Jadi menurut saya, meskipun dalam konsep asuhan itu kita tidak hanya fokus ke yang punya masalah, tapi pada saat ini kita sedang mencari ilmu gitu ya, silahkan cari anak asuh yang memang punya masalah. Paling tidak satu kali itu sudah oke. Dan membangun. Ayo Bu, terima kasih Bu. Itu ya Bu Triasna ya, biar ilmunya dapat gitu, ya. Iya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Baik, ada yang lain yang mau menanyakan? Ibu, mohon maaf Bu, mau nanya. Ya, silahkan. Ibu, berarti kita untuk prakteknya di tanggal 3 Bu ya? Di tanggal 3. Baik Bu, makasih Ya. Bu. Ya, sama-sama. Dan dokumen dokumen itu tolong dikirimkan setiap tanggal kegiatan ke penyidik, ya. Misalnya tanggal 3 itu pengkajian, kan Anda videokan, ya, atau Anda fotokan beberapa. Tolong video saya pembimbing yang tinggal sama saya mau video dikirimkan ke saya pada saat Anda melakukan pengkajian di tanggal 3 tersebut. Jadi setiap tanggal kegiatan itu harus dikirimkan dokumentasi kepada pembimbing. Seperti itu ya. Untuk saya pribadi, saya mungkin hanya minta video saja. Itu ya. Jangan di grup, kok grup terlalu ramai. Jadi fokus sekarang kita udah praktek ya. Kalau udah praktek ini berarti kita ke pembimbing masing-masing. Nanti ya. Kecuali di grup itu kalau ada informasi-informasi yang memang harus saya sampaikan ke semua orang. Tapi kalau untuk seperti ini, bimbingan untuk perencanaan semua itu udah saya serahkan ke pembimbing masing-masing. Bagaimana konsepnya, bagaimana bentuknya disepakati dengan pembimbingnya di bawah. Gitu ya. Itu ya. Ya, silakan Mena. Salam. Kurang jelas suaranya Bu Mena. Jadi suaranya ini Nina. Ya, Bu. Ya, silakan. Ini kan kita kan kerjasama dengan Promkes, Bu, ya kan? Nah, itu medianya itu satu aja, Bu. Promkes dengan KBK ini satu. Iya. Jadi ya satu.
Ya itu pertama Bu. Yang kedua Bu, ini kan Mena kan pegang anak autis Bu. Jadi kebetulan ternyata anak kepala sekolahnya juga ada yang autis satu Bu. Jadi kedupannya 2 di situ. Nanti kalau kepala sekolahnya minta anak saya juga dong dididik. Jadi kayak mana Bu? Jadi Mena pegang 2 anak autis gitu. Boleh, silahkan Bu Mena. Itu keren. Dapat nilai plus itu dari saya. Itulah Bu. Tapi Kan cuman, Bu, benar-benar kan, ya. sebenarnya anak-anak ini kemarin udah Mena coba jajaki bukan, itu mereka maunya tuh kalau mereka tuh pegang HP, dikasih HP sama gurunya itu baru mau mereka ikut kita seperti itu. Nggak apa-apa Bu Mena, silahkan. Ya, Mungkin jadi nanti kan di video nggak enak nanti pegang HP. nggak masalah kok, saya udah paham itu Bu. Jadi dulu saya itu malah nanya ke orang tuanya ya, Ibu ini anaknya biar kooperatif biasanya ngasih apa? Ada yang ngasih HP, HP ya udah nggak masalah. Biar dia pegang dengan HP-nya ya. Kemudian ada dibeliin penggaris Bu, tidak mau kooperatif, oke penggaris itu saya mampu beli, tapi kalau dibeliin HP saya kan nggak mampu gitu. Paling HP saya pinjemin gitu kan. Nah, jadi intinya ini tidak apa-apa Ibu Mena, silahkan, karena memang ada teori yang sudah kita pelajari itu lebih ke pengalihan fokus ya kan, ya jadi sesuai dengan apa yang diminati, jadi nggak masalah ya. Ibu makasih Bu. Sama-sama. Cuman Bu Mena kerja keras sedikit ya, kalau emang nyendel 2 ya. Iya Bu. Ya, tapi saya yakin Mena benar-benar bersemangat mengasih yang terbaik buat mereka, itu bisa kok, bisa. Ya, yang penting intinya tolong ya Bapak Ibu semua, kembali saya ingatkan, kalau Anda ngikutin praktek ini ya, meskipun yang lain juga harus serius ya, tapi yang untuk mata KPK ini benar-benar lah kerjanya itu dengan hati yang ikhlas ya. Ya, dengan hati yang ikhlas. Saya itu sering kalau ke lapangan itu saya nangis sama mereka gitu ya. Jadi tolonglah, mereka itu orang-orang yang membutuhkan kita gitu. Jadi jangan sampai kesannya Anda ke lapangan itu main-main. Saya nggak mau. Ya, benar-benar belajar kenali karakter mereka, kehidupan mereka, lingkungan mereka seperti itu. Ya. Ya. Izin Bu, Ya, izin Bu, saya mau tanya Bu. Ya, silakan Bu Risma. Bu, ini yang Bu, yang poin yang ketiga Bu, dipresentasikan di hadapan pembimbing yang akan diambil. Itu gimana Bu? Oh itu, nah nanti kan Ibu buat laporan kan Bu? Nah, nanti laporan itu Ibu bikin dalam bentuk PPT, ya. Kemudian Ibu presentasikan dengan pembimbing, itu kan karena kita jauh, jadi mungkin menggunakan Zoom Bu. Nanti Ibu presentasikan hasil kegiatan itu, kemudian ada tanya jawab dari pembimbing yang kemudian itu akan diambil sebagai nilai ujian praktik. Baik Bu. Gitu ya Bu ya. Tapi pasien nggak di apa Bu, izin Bu. Jadi pasiennya nggak di apa kan Bu, dihadirkan gitu Bu. Cuma saya nanti pesan sama Ibu, sama dosen bimbing Bu Ibu. Oh enggak Bu, pasiennya tidak dihadirkan di sini, hanya Ibu aja yang menyajikan laporan yang Ibu buat. Oke ya. Makasih banyak Bu, izin Bu. Ya. Ya, sama-sama Ibu Risma. Juga adakah yang mau bertanya Ibu Melwati? Silakan. Terima kasih Bu. Ini terkait kuesioner Bu. Berarti kuesioner nanti kita yang isi orang tua ya Bu ya, orang tua. Isinya orang. Betul. Jadi nanti kalau tekniknya kita kan terserah mahasiswa aja boleh Bu, jadi nanti di rumah diisinya atau nanti kita hadirkan ke sekolah kan nggak ditentukan bagaimana caranya ya Bu ya? Enggak Bu, jadi kok menurut saya silahkan intinya seperti apa, cuma nanti dipastikan ke orang tuanya ngisinya tuh benar-benar gitu ya. Sebenarnya memang lebih bagus ya mereka tuh ngisi di depan kita Bu. Jadi
kita bisa melihat mereka tuh nggak menggunakan referensi atau melihat apapun untuk mengisi jawaban itu, misalnya, sehingga hasilnya tuh objektif ya. Nah, kalau misalnya kita suruh kalau kita ngumpulin orang tua, tentunya ketika kita mereka minta datang kan paling enggak kan ada biaya konsumsi paling tidak ya, gitu ya Bu ya. Ini pertimbangan itu. Tapi kalau Ibu Melawati merasa no problem, silahkan. Atau Ibu sambil nunggu waktu dia pulang jemput anaknya, nah itu juga boleh. Jadi bisa langsung ditanyakan seperti itu. Nah, kalau ternyata tidak bisa ketemu langsung, Ibu harus ngirim melalui anaknya ya, atau dengan apa itu namanya apa itu sih namanya di form itu ya, itu silahkan Anda pastikan ke orang tuanya bahwa tolonglah ibu-ibu diisi dengan benar, jangan lihat ini itu diisi ini tidak ada apa namanya, tidak ada nilainya lah itu Anda bilang. Jadi tolong dijawab, diisi dengan jujur, jangan lihat buku ataupun nanya ke chat dan lain-lain gitu. Ya, dipastikan seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi ini saya kembalikan ke mahasiswa sendiri. Yang diharapkan data itu ada dan objektif seperti itu. Oke Bu, terima kasih Bu. Ibu tunggu ya, sama-sama. Ibu tunggu aja, mungkin pas jemput boleh, itu salah satu solusinya. Kan itu nggak banyak pertanyaan, tinggal nanti minta waktu sebentar, itu pun nggak harus menyiapkan solusi, nggak apa-apa gitu, karena kita nggak ngundang khusus kan. Iya Bu. Itu ya Bu ya. Ya, makasih. Oke, terima kasih sama-sama ya. Silakan Pak Taski. Assalamualaikum Bu. Bu, kemarin kan Taski kan pemimpinnya sama Ibu Bu, untuk anak SLB Bu. Kemarin tanggal 16 Taski menghubungi Ibu tapi enggak Ibu angkat Bu. Kapan? Tanggal 16 Bu. Nah, jadi gini Bu, kemarin kamu itu menghubungi saya untuk apa? Katanya kemarin kan sebelum turun ke SLB harus sama Ibu dulu gitu kan Bu. Terkait? Kalau ke SLB, kalau mau turun kasih tahu Ibu dulu, kata Ibu kalau salah kemarin kayak bilang kayak gitu Bu. Nah, jadi kemarin kebetulan Bu, kami kan dari DPC PTGMI ada Pak Cos juga Bu ke SLB tersebut Bu. Jadi kemarin kami ada tiga orang di SLB yang sama Bu. Terus kami mencari-cari data Bu gitu Bu. Boleh nggak data kemarin aja kami ambil Bu? Apakah menggunakan instrumen yang sama? Sana aja Bu, cuman cek giginya aja Bu, belum ada yang lain, cuman cek gigi mana yang karis itu aja kami cek Bu. Sama data-data anaknya, anak yang agrahita berapa orang, anak autis berapa orang gitu Bu. Cuman data-data itu aja yang kami cari Bu. Oke. Berarti kan pasti Anda tuh menggunakan instrumennya beda ya. Kita KSP-nya bukan KSP yang dari kita ya. Pak ya. Diulang lagi itu Bu. Kalau menurut saya, karena di KSP kita itu ada informasi-informasi yang harus Anda ambil juga, dapatkan gitu ya. Nah, jadi silakan Anda datang kembali untuk diperiksa kembali, kemudian ada beberapa hal informasi yang harus Anda dapatkan juga terkait dengan objektifnya yang Anda harus ikuti KSP. Jadi mau tidak mau Anda harus datang kembali dan melakukan pemeriksaan. Baik Bu. Kemudian Bu, tadi Ibunya bilang kan tanggal 3 ya Bu ya? Ya. Tapi di sini orang tuh lagi ujian Bu. Di tempat kami ini orang dia lagi ujian. Belum tahu, belum dikonfirmasi sama sekolahnya Bu sampai kapan ujiannya Bu. Soalnya di tempat kami ini orang lagi ujian Bu. Gimana tuh Bu, habis ujian aja Bu? Iya, boleh. Ya Pak Taski, kalau memang ada sekolah yang sedang ujian ya, silakan dilaporkan ke saya sebagai pembimbing dan juga sebagai koordinator ya. Jadi yang lain juga untuk kita bisa reschedule ya. Ya Bu, yang pasti makasih Bu. Ditunggu setelah mereka selesai ujian. Baik Bu, makasih ya Bu. Sama-sama Pak Taski.
Silakan, ada yang mau ditanyakan kembali Bapak Ibu? Apakah sudah cukup jelas yang saya sampaikan terkait dengan rencana praktek kita ini? Jelas Bu. Cukup jelas ya Bapak Ibu semua ya? Ya, mana ini? Izin Bu. Sekar. Bu. Ya, silakan. Siapa? Ya Bu, benar Bu, kalau di Sumbar saat ini yang SD sampai SMA lagi ujian MIT Bu. Ya, enggak masalah Ibu, silakan nanti ditanyakan kembali kepada pihak mereka kapan mereka selesai ujian, nanti laporkan ke saya biar saya buat schedule ya, saya bikin reschedule untuk SLB yang memang sedang ujian ya. Ya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, ada yang mau sampaikan lagi? Jadi tolong apa yang sudah saya jelaskan tadi dipahami benar-benar ya Bapak Ibu ya. Jangan ada yang terlewatkan, karena kalau ada yang terlewatkan tentunya dikhawatirkan akan merugikan diri sendiri gitu ya, terkait dengan apa? Yang pertama, melaksanakan tahapan dengan benar. Yang kedua, mendokumentasikan itu harus ada, apalagi untuk peserta mahasiswa yang di luar daerah ya. Jadi itu harus benar-benar kuat dengan dokumentasi. Kemudian dan jangan lupa untuk selalu berkoordinasi dengan pembimbing masing-masing. Jadi ini saya sudah serahkan ke pembimbing masing-masing. Silakan berkoordinasi dengan mereka dalam hal apapun. Apabila tidak ada keputusan, boleh nanti lapor ke saya ya. Nanti saya akan mencari solusi. Oke. Ya, Izin Bu, nanti Bu yang materi tadi Bu, nanti Ibu serahkan sama si Sekar Bu, izin Bu. Oh iya Bu Risma, oke. Ya, ya Bu Mena, mau tanya lagi. Terima kasih Bu. Ini ya Bu, terkait loku atau CHPP tadi Bu. Itu kan kita punya CI lahan tuh Bu. Setiap hari kegiatan apakah harus ditandatangani oleh CI lahan atau bagaimana Bu? Terima kasih Ya. Bu. Ya, setiap hari ya Bu Mena ya. CHPP itu satu hari satu lembar dan tiap hari harus ditandatangani oleh CI. Ya siapapun lah, mungkin guru di kelas itu. Karena kita kan memang nggak ada diminta CI dari prodi nggak? Nggak ada Bu, izin Bu. Nggak ada. Prodi nggak ada izin Bu. Oke. Mungkin dari guru di kelas itu aja Bu. Jadi karena kita tidak memang meminta CI, jadi bahasa CI itu jangan kita gaungkan ya. Karena ketika kita gaungkan itu dikhawatirkan akan ada hal yang harus kita prioritaskan di CI itu. Jadi yang tanda tangan itu cukup guru di kelas itu aja nggak apa-apa. Ya. Tapi kemarin ada diminta Bu, Mena kan ngasihnya itu kan langsung nama kepala sekolahnya waktu Bu. Terima kasih Bu. Ya, kalau untuk CHPP ini nggak apa-apa, silakan dengan itu juga boleh, nggak apa-apa. Penting dari pihak sekolah ya. Terima kasih Bu. Baik Bu. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi, silakan. Ya, silakan. Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Ini Bu, terkait soal kuesioner tadi Bu, saya memastikan aja Bu, biar tidak salah nantinya nih Bu. Dianya kita membagikan kuesioner ini satu kali atau 2 kali, maksud saya ketika pengkajian, kemudian pas evaluasi ada juga seperti yang di akhir anak Bu. Seperti itu. Ya, sama Ibu. Sama Ibu. Jadi kuesionernya itu diberikan di awal ya di pengkajian. Itu kayak ibaratnya pretest Ibu, ya kan? Iya. Kemudian kita berikan intervensi ya. Kemudian diberikan lagi dievaluasi, itu ibarat post test. Jadi itu kayak kita pengen lihat apakah intervensi yang kita berikan itu berefek pada mereka. Ya,
diberikan 2 kali. Ya, sama-sama Ibu Leni. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, karena ini sudah masuk ke jam yang berikutnya untuk materi yang selanjutnya. Silakan nanti berkoordinasi dengan materi yang berikutnya ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, saya harap apa yang kita sudah berencana terkait praktik ini bisa berjalan sebagaimana yang kita inginkan ya. Nah, jika ada kendala pada saat proses, tolong jangan pernah membuat keputusan sendiri ya. Jadi harus dikoordinasikan kembali dengan pembimbing. Apabila di level pembimbing tidak punya solusi ya, tidak ada solusi, itu nanti langsung disampaikan ke saya. Seperti itu selaku koordinator mata kuliah. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, terkait dengan waktu yang tadi lagi ujian atau apa, silakan itu dengan pembimbing ya, dengan pembimbing silakan koordinasi dengan pembimbing itu di reschedulekan. Nah, itu satu, semua tahapan dilaksanakan dengan baik-baik ya Bapak Ibu. Saya tidak mau main-main di mata kuliah ini karena saya mau Anda tuh dapat ilmu. Dan kemudian saya berharap Anda mendapatkan nilai A+ semuanya. Ya. Dan selanjutnya ya, saya pastikan kembali kepada Bapak Ibu semua bahwa praktikum ini ya sangat penting kita lakukan. Ya. Ibu Risma tolong di mute ya Bu. Bu Risma. Ibu Risma tolong di mute. Ibu Risma, suara Ibu Risma bocor. Tolong di mute. Bu Risma, tolong di mute Bu Risma. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tolong dilaksanakan sesuai dengan tahapan, jangan lupa didokumentasikan, jaga kesehatan ya, tetap semangat mencari ilmu, semoga semuanya lancar ya. Ini Bu Asmaul, ini raise hand gimana Ibu? Bu Dela, Bu boleh bertanya Bu satu lagi? Ya silakan Ibu. Tadi kalau nggak salah Ibu bilang untuk suratnya yang di Aceh dari kampusnya Bu yang langsung bilang ke sekolahnya Bu. Ya. Betul. Berarti kami nanti tinggal datang aja Bu di tanggal. Benar. Tapi tunggu informasi dari saya karena ini rencana hari ini saya akan menghubungi mereka. Kemudian tunggu informasi dari saya. Apapun itu ditunggu aja ya. Nanti jam berapa sama kita khawatirnya nanti pada kemarin itu sih mereka nggak bilang ada ujian atau apa, tapi siapa tahu mereka punya kegiatan yang lain ya yang juga. Jadi tolong saya diingatkan, tanyakan ya. Iya Bu, baik. Pak Taskin tadi, Pak Taskin saya minta maaf sekali kemarin ada telepon saya nggak angkat, kan atau kenapa saya nggak angkat ya. Dan tadi kan ada bilang ada nelpon saya dan saya sekali saya nggak tahu kenapa saya angkat dan sampai nggak terlihat lagi karena apa numpuk ya. Iya Bu, kebanyakan yang nelpon ya Bu ya. Gimana? Kebanyakan yang nelpon ya Bu. Ada mahasiswa, kemudian kami sedang mempersiapkan akreditasi, jadi banyak sininya hal yang saya nggak lihat lagi ya sebelumnya. Ya Bu. Udah kayak nomor seleb aja ya Bu ya. Oh iyalah, ya seleb di kaki. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Baik Bapak Ibu, demikian sampai ketemu lagi. Ya. Boleh satu lagi ya Bu. Ya silakan Bu Leni. Ini Bu terkait laporan Bu. Laporannya itu kita buat per individu atau per kelompok Bu? Gimana Bapak Ibu bisa bantu jawab saya nggak? Nah, tadi saya sudah menjelaskan laporan apa yang harus dibuat. Kalau misalnya Kalau untuk yang satu sekolah gimana? tapi kalau ada beberapa Ya betul. Jadi kalau satu sekolahnya ada beberapa mahasiswa dibikin satu kelompok Bu.
Berindividu aja Bu, izin Bu. Saya sendiri di Tarutung. Ya itu dia Ibu. Jadi kalau Bu Risma kayak mana sih? Kan dibilangnya kalau misalnya satu sekolah per kelompok Bu Risma, kalau individu Bu Risma. Iya. Oke, peace. Ya. Jadi apa namanya? Ya, tadi sudah disampaikan, saya juga sudah menyampaikan bahwa laporan yang dibuat adalah per sekolah. Ya, kalau sekolahnya itu hanya satu orang, ya udah berarti ya satu orang itu. Ya, Baik, Bu. datanya. Kalau misalnya di satu sekolah itu ada 2 atau 3 orang mahasiswanya, ya udah datanya dikumpulkan, dijadiin satu laporan. Yes. Seperti itu ya, Bu Leni ya. Ya, Bu. Ya, tadi soalnya pasien tadi Oh iya, Bu Leni, nggak masalah. Ya, masuk ya. ya, nggak masalah Ibu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama Bapak Ibu. Izin saya live ya. Hai Bu. Terima kasih. Sebentar, Sekar mana Bu Sekar? Iya Bu. Ini sudah dilihat yang nggak ikut siapa aja udah dicek. Udah saya screenshot kan yang hadir dalam Zoom ini Bu. Oke, tolong diidentifikasi yang tidak hadir, segera hubungi saya ya dalam 2 jam. Gitu ya. Baik Bu. Kalau lebih Baik, dari Bu. 2 jam nggak menghubungi saya, itu saya anggap mereka tidak bisa ikut ujian, ikut praktikum. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, yuk sama-sama. Bapak Ibu, mohon jangan Apa Sekar? Sekar. Bu Risma, boleh dibantu hostnya pindahkan ke Sekar Bu Risma. Apanya? Apain Kak Resmani? Bapak Ibu, mohon semuanya jangan keluar dari Zoom ini karena untuk materi berikutnya kan dengan Ibu Eka. Bu Eka karena ada terkendala jaringan, kita akan masuk dengan Bu Heni. Ibu Heni lagi saya hubungi, jangan keluar dari Zoom ini ya Bapak dan Ibu. Tetap di Zoom ini, Sekar. Tetap di Zoom ini, Sekar. Iya Ibu. Bu Risma mohon hostnya terlempar sama Bu Risma, bisa dibantu pindahkan hostnya ke Sekar Bu Risma. Oke, pindahkan. Kenapa Kakak? Kakak mau jadi host kayaknya ya? Iya. Asal ada aja pokoknya ya tiap hari tuh Kak Risma tuh buat heboh aja Kak, di grup kecil di sini. Nggak ada. Ini orang udah berkelompok, dia minta sendiri pula, dia lagi individu aja. Tidak boleh Kakak egois. Kalau nggak ada Kak Risma nggak rame. Iya. Bisa dibantu pindahkan hostnya Bu Risma. Nah tuh, Kakak. Nggak ngerti dia tuh Sekar. Sudah orang tadi. Yang kedua jadi. Mana Sekar? Iya Ibu. Sekar, Kakak mau tanya, di apa tuh di surat pengantar sekolah kita tuh, Kakak kemarin tuh kan coba konfirmasi di grup, jadi nama sekolahnya tuh nggak sesuai kayak mana tuh? Di surat pengantar, tapi untuk yang di surat pengantarnya ya Bu. Yang ABK. Yang ABK. Kalau untuk surat pengantar kan itu isinya kan sesuai rekapitulasi yang kita isikan ya Bu ya. Coba hubungi yang pembagian kelompoknya salah nama SD-nya atau salah nama SD-nya kalau di kelompoknya suratnya Ibu. iya. Nah, kalau untuk ngomong aja
Oh, mau aja. Yang untuk kelompoknya Sekar. Berarti nama yang pembagian nama kelompok yang dari dosen ya Bu ya? Ya. Kalau untuk yang nama kelompoknya di SD-nya salah nggak apa-apa Bu. Yang penting suratnya jangan sampai salah SD-nya yang dituju gitu Bu. Untuk nama kelompoknya nanti disesuaikan aja dengan SD yang kita turunkan ke lapangan. Nanti di laporannya disesuaikan juga Ibu. Maksudnya sesuai. Oh. Udah. Oke Sekar, makasih banyak ya. Iya, sama-sama Ibu. Ibu Risma, apakah bisa dipindahkan atau mau dibantukan cara pindahkannya? Ya ngerti tuh Sekar. Nggak ngerti. Ada mumpungnya Kak Risma. Nggak ngerti dia itu mindahin kakak tuh. Bantu satu nih. Ya jauh dia sana di Medan. Sekar aja yang bantu. Ini Kak Risma, Kak Aceh, Kak Risma. Ke Sabang Kak Risma. Suara kakak. Hidupinlah kalau kakak mau ngomong. Tahun depan kita ke Aceh. Kumpul kita semuanya. Iya, kita nanti ke rumah Bu Lilis ya Kak Risma ya. Iya, ke Aceh kita ya. Guys. Dan tunggu berdebar mau dekat ujian. Pokoknya tiap hari lah kakak ngaco aja kerja Kak ya. Kan enak lah, itu berhidup. Kok nggak ada aku kan nggak heboh. Kan? Tugas askap anak udah ada yang ngumpul. Selebriti. Bu Lilis, tugas askap anaknya udah dikumpul laporannya. Apa tuh? Laporan askap anaknya udah dikumpul. Yang mana itu askap anak? Ya pun belum. Itu Kak Mena yang udah siap. Kak Mena mana Kak Mena? Oh, yang kelompoknya itu, yang kelompoknya. Iya. Oh, yang ada tuh. anak kemarin. Udah. Yang mana Mena? Udah kalian kumpul Mena? Apanya kumpul nih? Apanya? Iya. Aku 16 pencabutan udah laporan laporannya Bu Mena. Iya. Ini apanya yang dikumpul Kak? Laporan Bu Mena. Udah Bu Mena kumpul. Penambalan? Enggak. Laporan askap anak kemarin. Belum. Tak pegang pun belum. Ya belum. Yang kelompok itu kan. Yang kelompok itu kan. Kak itu mandiri itu Kak. Individu. Yang kelompok nanti. ABK. Yang mana itu? Udah. Itu kemarin. Kelompok individu kita tetap sendiri Kak Risma. Jangan ribut Kak Risma. Yang di mana itu? Di mana? Yang mana itu? Aduh, kakak nih. Yang turun lapangan Kak. SD Kak. Oh belum siap bos. Belum siap. Gak ngerti aku. Mintalah contohnya dulu. Kan udah dikirim contohnya. Yang itu lagi. Yang itu. Iya. Oh oke. Nanti aku kerjakan. Kalian udah siap? Udah lah. Minta dulu, berkuliah dulu. Ya nanti. Ya kabari aku yang kirimkan ya. Yuk. Penambalan kan udah siap. Udah kalian kirim. Tugas kalian. Apa? Penambalan udah siap ya kalian. Tugas kalian. Dianggap sudah aja. Oh ya. Aku kan mau cari yang apa ini yang pas yang APK yang kebutuhan khusus. Lagi menempel Kak Risma. Pusing aku loh mencarinya. Udah ada tapi takut aku menghadapinya. Baru kali ini aku apain pasir yang gitu loh. Ya, masih yang apa autis. Itu takut juga aku ya. Ya kakak aja udah takut orang tuh nanti tuh anak tuh. Udah usah kakak tak pusing pula. Ya kakak aja udah takut anak tuh.
Jadi kakak besar. Anaknya yang takut nembak kakak. Kayak semalam kamu ada pasien itu kan, yang ke kulit dia. Siapa udah ya marga 9 juta marga Tabara itu. Aku tidak pulang dia aku. Masih merekam ya Allah.